Israel melayangkan seruan provokatif kepada sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk mengeroyok Iran. Hal itu dilakukan jika Teheran benar-benar menyerang Tel Aviv, namun ketika negara sekutu Israel menolak ajakan menyerang Iran. Dikutip dari Daily Mail, ajakan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, yakni Israel Katz. Pihaknya berharap Perancis dan Inggris mendukung Israel menyerang Iran jika Teheran meluncurkan serangan ke Tel Aviv. Namun ajakan Katz justru menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi Inggris lantaran takut terseret ke konflik lebih besar. Hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor luar negeri Inggris. Alih-alih membantu Israel mengeroyok Iran, Inggris meminta agar sekutu meredakan ketegangan di Timur Tengah. Seorang sumber yang tadi disebutkan namanya juga mengatakan Prancis dan Inggris tidak membahas bergabung dengan koalisi menyerang Iran. Pernyataan senada juga disampaikan pejabat Amerika Serikat yang mengeluarkan nada lebih keras. Pihaknya mengelak terlibat rencana serangan Israel ke Teheran dengan mengatakan situasi sangat hipotesis. Sebaliknya, pejabat senior Washington itu memberikan peringatan agar tidak ada serangan di kedua pihak lantaran ada jalan untuk mencapai gencatan senjata. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerbu kamp Balata yang terletak di sebelah barat kota Nablus. Namun penyerbuan itu dibalas oleh pembantaian dari militan Palestina. Bentrok sengit itu mengakibatkan pasukan Israel di garis depan tewas hingga pasukan IDF mundur dari Balata. Dikutip dari Al-Mayadeen, bentrok sengit itu terjadi antara tentara IDF dengan Brigade Syuhada Al-Aqsa di Nablus. Militan Palestina itu mengonfirmasi terlibat konfrontasi sengit dengan IDF yang menyerbu kamp Balata. Penyerbuan IDF membuat seorang wanita terluka lantaran terkena peluru tajam. Akhirnya Brigade Syuhada Al-Aqsa menggunakan senapan mesin dan alat peledak untuk menyerang tentara IDF. Akibat bentrok sengit itu, beberapa penjaga keamanan atau garda terdepan Israel tewas. Dilaporkan pejuang menyerang penjaga keamanan Israel dengan palu dan merampas senjatanya. Kematian penjaga keamanan Israel ini membuat IDF menarik semua tentaranya dari kamp Balata. Kelompok-kelompok Palestina pun memuji operasi Kedumim yang dilakukan oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Amerika Serikat menyebut kemungkinan Iran mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir pada akhir tahun ini. Adapun pernyataan itu muncul di tengah penantian serangan Iran ke Israel, sementara Teheran sendiri mengklaim sedang mengembangkan senjata nuklir rahasia. Dikutip dari Ma'arif, anggota Kongres Amerika Serikat Mike Turner menyalahkan kebijakan pemerintah dari Presiden Joe Biden. Adapun kebijakan itu atas eskalasi besar yang telah coba dicegah oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Turner mencatat Iran bakal mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir. Namun ia mengakui kesimpulan tersebut belum tercapai, sementara Teheran sendiri disebut memajukan program senjata nuklir rahasianya yang dikenal sebagai Amat. Hal itu disampaikan saluran Iran Internasional yang berafiliasi dengan oposisi pemerintah Iran pada pekan lalu. Dilaporkan program senjata nuklir rahasia itu dikembangkan melalui perubahan dalam struktur Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan atau SPND. Bahkan Teheran disebut melanjutkan uji coba produksi detonator bom nuklir. Seorang pria Israel dilaporkan berkhianat lantaran menjadi agen rahasia dari Iran. Adapun pria Israel itu bertugas memasang poster yang mendorong kudeta militer dan mencari banyak anggota untuk bergabung menjadi agen Teheran. Dikutip dari The Times of Israel, pria Israel itu merupakan seorang warga Ramat Gan, yakni Eden Debs usia 30 tahun. Jaksa Israel mendakwa Eden Debs sebagai agen asing dan kepemilikan berbagai zat ilegal untuk penggunaan pribadi. Menurut
jaksa, Eden Debs berkomunikasi dengan pihak Tehran melalui Telegram. Adapun Eden Debs diberi imbalan sebesar 12.000 US dollar dalam mata uang kripto. Imbalan itu diberikan untuk Eden Debs yang melaksanakan tugasnya mulai dari Juni sampai Agustus 2024. Jaksa pun memiliki bukti Eden Debs sedang melakukan aktivitasnya sebagai agen Iran. Ia juga memasang poster yang mendorong kudeta militer. Eden Debs juga mempromosikan grup Telegram yang disebut Tentara Rakyat untuk merekrut warga Israel lainnya agar bergabung menjadi agen Teheran. Jaksa menyebut Eden Debs membeli wig, sarung tangan, dan topi yang kemungkinan digunakan sebagai penyamaran untuk melakukan berbagai aktivitas. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel. Satu orang tewas akibat ledakan misterius di kota Tel Aviv, Israel pada Minggu 18 Agustus malam. Dugaan sementara korban terbunuh oleh bom yang dibawanya sendiri. Awalnya polisi kesulitan saat mengidentifikasi jenazah korban karena jasadnya tak lagi utuh. Namun aparat memastikan bahwa korban bukan warga sipil biasa, melainkan orang yang membawa alat peledak. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Gideon Perry, berusia 50 tahun. Ia sedang mengemudikan sebuah truk di Lord Street saat ledakan terjadi. Rupanya, bom yang meledak ditempatkan di dalam truk tersebut. Selain menewaskan satu orang, ledakan ini juga melukai seorang warga lainnya. Saat ini Badan Keamanan Israel Shin Bet masih melakukan penyelidikan. Namun motif kejadian ini diduga mengarah pada tindakan kriminal, bukan aksi teror. Jumlah rudal dan pesawat tak berawak Hizbullah diyakini cukup untuk menghancurkan aset-aset Israel senilai 150 miliar dolar. Aset tersebut jika dirupiahkan mencapai 2.332 triliun yang mencakup sektor ekonomi, industri, hingga pertanian di wilayah utara. Media Iran menggambarkan wilayah utara sebagai jantung ekonomi Israel. Hal ini karena 80% produksi biji-bijian, 70% pasokan susu, dan 40% pasokan daging berasal dari wilayah tersebut. Selain itu, lebih dari 60% kapasitas penyulingan minyak dan produksi bahan bakar Israel juga terpusat di sekitar Pelabuhan Acre. Pelabuhan ini hanya berjarak 35 km dari perbatasan Lebanon. Jika perang skala penuh terjadi, Hizbullah dapat dengan mudah menjangkau target-target tersebut. Media Iran lantas memuji kecanggihan drone yang dimiliki militan Lebanon. Pada Jumat pekan lalu, Hizbullah merilis rekaman video yang menunjukkan sebuah pangkalan rudal bawah tanah. Video tersebut memberi pesan jelas kepada Israel bahwa Lebanon memiliki senjata dan peralatan militer yang jauh lebih kuat. Akhir pekan lalu, sebuah objek diduga drone juga muncul di dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Angkatan Udara Israel pun langsung mengerahkan jet tempur untuk mendapat visual, namun gagal. Diduga objek tersebut adalah drone milik Hizbullah yang mampu menembus pertahanan udara Israel.
Sebuah drone misterius diduga milik kelompok Hizbullah Lebanon terbang di wilayah utara Israel. Drone itu berhasil lolos bahkan mengintai rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kaesarea. Lansir Anadolu Agency Minggu 18 Agustus 2024, drone itu masuk dengan cara mengecoh sistem keamanan Israel. Kemungkinan besar drone tersebut berhasil mencuri informasi, merekam isi kediaman Netanyahu dan keluarganya. Para petinggi Israel masih belum memberikan penjelasan terkait hal itu. Namun, jet-jet tempur Israel kemudian langsung dikerahkan ke wilayah yang dicurigai tersebut. Adapun dugaan soal Hizbullah merupakan pemilik drone tersebut bukan tak berdasar. Pasalnya, sejak beberapa bulan lalu, Hizbullah telah menyusun strategi untuk menghancurkan titik penting di Israel. Bom bunuh diri mengguncang Tel Aviv, Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Ledakan itu membuat pemukim Yahudi Israel mengalami luka-luka. Polisi Israel menyebut kejadian itu masih merupakan bom bunuh diri yang gagal. Pasalnya, terduga pelaku langsung tewas dengan tubuh yang hancur ketika bom yang ia bawa meledak lebih dulu di dekat sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan. Sosok terduga pelaku adalah pria berusia 50 tahunan, terekam CCTV menggendong tas ransel berisi bahan peledak dari tepi barat. Polisi menyebut insiden itu sangat fatal, namun untungnya terjadi jauh dari lokasi keramaian seperti tempat ibadah Yahudi, sinagoga, atau pusat perbelanjaan. Karena jika bom bunuh diri itu sukses, banyak warga Israel akan terbunuh. Seorang petugas keamanan sipil Israel yang bersenjata lengkap tewas di dekat pemukiman Kedumim, tepi barat utara. Tepatnya di desa Jid, timur Kalkilia pada Senin 19 Agustus 2024. Korban bernama Gidon Perry, 38 tahun, tewas diserang seorang warga Palestina yang hanya menggunakan palu. Seusai melakukan penyerangan, pelaku yang mengamuk itu kemudian merebut senjata korban. Di media sosial beredar video yang menunjukkan momen petugas keamanan Israel tersebut dievakuasi. Dilaporkan serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya kampanye militer Israel di berbagai wilayah di tepi barat. Selain itu, serangan pemukim Yahudi Israel terhadap warga Palestina lalu merebut properti mereka juga meningkat. Mantan Jenderal Israel Dan Ronen mengatakan negaranya tidak akan siap menghadapi serangan rudal dari Iran serta proksinya Hizbullah dan Houthi. Mantan Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Front Dalam Negeri Israel itu meyakini negaranya tak punya solusi menghadapi serangan tersebut. Lebih lanjut, Ronen juga menyinggung ketidaksiapan Israel menghadapi perang multifront di Timur Tengah. Israel ia nilai sama sekali tidak punya perlindungan untuk melawan ribuan rudal dari Iran dan proksi-proksinya. Hal itu berkaca pada rudal Hizbullah yang kerap jatuh di wilayah utara Israel tanpa adanya peringatan. Di akhir, Ronen bahkan mengaku pesimis pada kesiapan Israel dalam menghadapi serangan musuh-musuhnya. Belakangan ini muncul pertanyaan besar mengapa Iran belum juga melancarkan serangan balas dendam ke Israel. Padahal diketahui sudah sejak 20 hari lalu Iran bersumpah akan membalas pembunuhan pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Terkait hal itu, seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Ras Zim, berkomentar. Ia menilai penundaan serangan itu dilakukan untuk menjebak Israel dalam masa tunggu. Adapun menunggu serangan Iran merupakan momen paling menyebalkan bagi Israel. Selain itu, Ras juga menilai faktor lain Iran menunda serangan adalah peran Amerika Serikat atau AS. Diketahui AS sendiri sudah menyiagakan armada secara penuh di Timur Tengah untuk membantu Israel. Al Jazair resmi mengatakan akan mendukung rakyat Palestina berperang melawan Israel dengan siap mengirim pasukan ke jalur Gaza. Hal itu disampaikan oleh Presiden Al Jazair Abdelmajid Tebboune Senin 19 Agustus 2024. Kembali mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Al Jazair, Tebboune bersumpah siap mengirimkan pasukan untuk membantu membangun kembali jalur Gaza. Hal itu ia katakan tepat pada hari keempat kampanye pemilihannya dalam pidatonya di Konstantinopel di timur laut Aljazair. Pengiriman pasukan itu akan negaranya lakukan segera setelah perbatasan Mesir dan Gaza dibuka kembali. Bahkan ia juga menyebut Aljazair telah berjanji untuk membangun 3 rumah sakit lengkap di jalur Gaza dalam waktu 20 hari.